Puji Tuhan, haleluya, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara ini berkati Tuhan. Selamat jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur boleh bertemu kembali, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama lebih dulu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk kita bisa mengerti, memahami dengan pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur boleh diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi taburi kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Bahkan lebih daripada itu kami ditolong oleh-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba dan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus nantiasa menolong, menyertai, memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil. Dan juga Tuhan Yesus nantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan kita semuanya juga boleh senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya yang kuat. Bapak Ibu dicintai Tuhan, mari kita sama-sama melihat dalam kitab kita yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Kita lihat sama-sama dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Saya akan baca buat kita semua. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Perikopnya berjudul untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang cintai Tuhan, ini ayat yang ditulis oleh Raja Salomo. Ini merupakan kata-kata yang bijak Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa segala sesuatu di kolong langit ini, segala sesuatu di bawah langit ini, segala sesuatu di bawah matahari ini ada masanya, ada waktunya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini semuanya adalah realita hidup. Ya, realita hidup, realita hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita yang hidup pada hari ini seharusnya menyikapi realita hidup yang seperti itu adanya, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang kekal, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini semuanya akan berakhir pada masanya, pada waktunya semuanya akan berhenti. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita dapat menyikapi realita hidup yang seperti ini? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang akan kita upayakan, yang akan kita lakukan untuk menyikapi realita hidup yang memang seperti itu adanya, bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya, ada masanya, menurut waktu Tuhan yang telah ditentukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama adalah jalani hidup dengan sebaik-baiknya. Ya, ini penting sekali, jalani hidup dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup hari ini, ya berapapun umur kita, mari jalani hidup dengan sebaik-baiknya. Bagaimana hidup yang baik itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Yaitu hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang mentaati perintah-Nya, hidup yang sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama di dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayatnya yang ke-8, saya akan baca buat kita semua. Dalam Roma 14 ayat 8 dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalani hidup dengan sebaik-baiknya itu adalah bagaimana kita mengerti bahwa hidup ini adalah miliknya Tuhan. Ya, bahwa hidup saudara dan saya adalah milik Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati untuk Tuhan. Jadi baik mati ataupun hidup itu adalah milik Tuhan. Namun sebab itu jalan hidup dengan sebaik-baiknya adalah ketika kita mengerti bahwa hidup adalah milik Tuhan, kita pakai semuanya untuk kesenangan Tuhan. Kita pakai semuanya untuk perintah Tuhan ditaati dalam kehidupan kita. Kita pakai hidup kita yang adalah milik Tuhan itu semuanya untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang baik itu adalah hidup yang mengasihi Tuhan, yang mentaati segala perintah Tuhan. Hidup yang baik itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Jikalau kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Jikalau kita mati, matilah untuk Tuhan, karena hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu dicintai Tuhan, ini adalah cara menjalani hidup yang baik, bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan, bahwa kita harus mentaati segala perintahnya. Dan juga yang berikutnya, hidup yang baik itu adalah hidup yang mengasihi sesama kita. Ya, karena seluruh Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu dapat disimpulkan dengan satu kata yang namanya kasih. Mengasihi Tuhan, ya, dan juga mengasihi sesama. Ya, kalau kita tahu hidup ini adalah milik Tuhan, kita pakai untuk kesenangan Tuhan, kita pakai untuk mentaati perintah Tuhan, itu adalah mengasihi Tuhan. Dan juga pada waktu kita tahu hidup ini memang adalah milik Tuhan, kita juga mau pakai hidup ini untuk mengasihi sesama kita. Bapak yang kasih Tuhan, yang mengasihi sesama. Kalau kita diberi kesempatan hari ini masih hidup,
ya itu artinya kita harus berbuat baik kepada semua orang. Mari kita lihat sama-sama dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu dicintai Tuhan, kalau engkau dan saya hari ini masih diberikan waktu oleh Tuhan, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, pakai hidup ini untuk berbuat baik kepada semua orang, terutama kawan-kawan seiman kita. Itu adalah cara menjalani hidup yang baik di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jikalau kita mengerti bahwa hidup ini ya ada waktunya, ada masanya, kita menghadapi realita hidup yang sama, siapapun saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kita harus menyikapi realita hidup ini dengan cara jalani hidup yang baik, sebaik-baiknya. Jalani hidup sebaik-baiknya. Jalani hidup sebaik-baiknya. Ini yang pertama, dengan mengasihi Tuhan dan juga dengan mengasihi sesama. Itu adalah hidup yang baik di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Tuhan, kalau kita mengerti realita hidup itu bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, semuanya akan berhenti, akan berakhir menurut waktunya Tuhan. Mari jalani hidup dengan sebaik-baiknya. Ya, jalani hidup dengan sebaik-baiknya, dengan cara mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam menyikapi realita hidup, bekerja atau berkarya dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah atau berkaryalah dengan sebaik-baiknya. Ini hal yang kedua. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita diberikan waktu, kesempatan, apapun itu, ya, mari kerjakan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan dan buat segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Kita akan lihat sama-sama dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23. Di sana dikatakan demikian. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, entah itu pekerjaan di kantor, entah itu pekerjaan di tengah-tengah masyarakat, entah itu pekerjaan pelayanan di gereja, ataupun hal-hal lain yang Tuhan percayakan, mari lakukan semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya, berkaryalah dengan sebaik-baiknya, karena segala sesuatu pasti akan ada akhirnya, akan ada masanya. Jadi waktu yang Tuhan berikan sebagai kesempatan, apapun itu, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Artinya dengan segenap hati kita kerjakan, dengan sepenuh hati kita kerjakan, bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Dan itu adalah bekerja atau berkarya sebaik-baiknya. Itu adalah pekerjaan atau karya yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk menyikapi realita hidup, ya, mari yang kedua, bekerjalah atau berkaryalah dengan sebaik-baiknya. Bekerjalah atau berkaryalah dengan sebaik-baiknya, supaya kita berkenan kepada Tuhan pada waktu kita menyikapi realita hidup yang sama yang dialami oleh semua orang, besar kecil, tua muda, miskin kaya, laki-laki perempuan, menghadapi realita yang sama, bahwa segala sesuatu itu ada masanya, ada waktunya. Ya, akan berhenti, akan berakhir segala sesuatu. Bahkan hidup kita juga akan ada akhirnya. Hidup kita juga akan ada masanya untuk berhenti dengan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu bekerjalah, berkaryalah dengan sebaik-baiknya, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang ketiga, segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ingatlah, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Bapak Ibu kasih Tuhan, semua orang, besar kecil, tua muda, miskin kaya, laki-laki perempuan, harus menghadap pada pengadilan Kristus pada akhirnya. Ya, menghadap tahta pengadilan Kristus pada akhirnya. Segala sesuatu yang kita buat, entah itu jahat, entah itu baik, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, ingatlah bahwa segala sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita hidup, ya, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kelak pada akhirnya kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Bapak Ibu cintai Tuhan, mari. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa realita hidup itu ada waktunya, ada masanya, akan berakhir semuanya. Sebab itu kita harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Kita lihat kembali di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan demikian, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini luar biasa sekali. Segala sesuatu yang kita lakukan
baik itu pekerjaan yang baik, segala sesuatu yang baik ataupun segala sesuatu yang jahat, semua harus dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan, bahkan yang tersembunyi sekalipun, yang saudara dan saya buat, itu harus dipertanggungjawabkan. Yang ada di pikiran dan hati kita, yang orang lain mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan mungkin secara sembunyi-sembunyi, orang lain mungkin tidak tahu, istri kita tidak tahu, suami kita tidak tahu, orang lain bahkan pendeta kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan itu tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Segala sesuatu terbuka adanya, dan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, kita menyikapi realita hidup ini, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan minta kepada kita pada akhirnya nanti. Saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong kita semua, mampu berkati kita semua untuk menyikapi realita hidup, ya, bahwa kita harus menjalani hidup sebaik-baiknya. Yang kedua, kita harus berkarya atau bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tolong dan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami boleh lebih bijaksana dalam menyikapi hidup, dalam menyikapi realita hidup yang adalah segala sesuatu ini ada masanya, ada waktunya, semuanya akan berakhir. Bahkan hidup kami pun akan berhenti sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau belajar menyikapi realita hidup dengan sebaik-baiknya Tuhan. Bahwa kami harus menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kami harus bekerja atau berkarya dengan sebaik-baiknya. Kami juga harus mempertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua mampukan lakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.